Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin saya sampaikan tentang metode dan cara mengetahui kematian diri sendiri dan cara menempuh kematian sendiri. Informasi ini berdasarkan kitab Atas Sadur Ada Makna halaman 49 hingga 53, juga hasil dialog dengan berbagai orang yang berpengalaman dalam hal tersebut. Hal ini menjadi penting karena salah satu jenis pengetahuan ajaran Syekh Siti Jenar adalah mengetahui kematian dirinya sendiri. Pengetahuan ini merupakan salah satu upaya zohiriyah untuk hal tersebut. Pada uraian ini adalah sarana untuk mengingat-ingat bahwa sebenarnya setiap orang dapat menerka dan mengetahui tanda kematian pada dirinya sendiri. Bisa menjadi sebagian petunjuk kalau seseorang sudah mulai didatangi oleh malaikat utusan Allah yang mengurusi segala kehidupan manusia di dunia. Bagi manusia yang sudah mendekati kematiannya, Allah akan mengangkat 10 macam pangkat dan kenikmatan, yaitu yang pertama, diambil berkahnya kebumian, yaitu berkurangnya warna kehidupan. Yang kedua, diambil keadilan ratunya, yaitu surutnya panca indera. Yang ketiga, diambil kemurahan kekayaannya, yaitu berkurangnya kekuatan badan. Yang keempat, diambil wirai atau satrianya ulama, yaitu berkurangnya akal budi atau daya nalar. Yang kelima, diambil tapaning ngawerda, yaitu selalu muring-muring atau banyak bicara tentang berbagai hal, selalu merasa tidak benar. Keenam, diambil kesabarannya yang sudra, yaitu banyak nafsu amarahnya. Yang ketujuh, diambil sikap asihnya, yaitu gelapnya angan-angan. Yang kedelapan, diambil rasa wirangnya, sehingga kesatriaannya berkurang. Kesembilan, diambil imannya mukmin, yaitu ruh dan jasadnya kurang bisa menyambung lagi. Yang kesepuluh, diambil sastranya Al-Quran, yaitu rasa perasaannya menyempit. Kalau sudah merasa mendapatkan tanda-tanda tersebut, kita sering merasa belas kasihan terhadap badan kita sendiri. Kemudian merasakan berpisahnya antara nyawa dan raga. Itulah tandanya sudah mendekati kematian. Mulai saat itu akan nampak jelas tanda-tanda datangnya kiamat pribadi,
kiamatnya badan kita, kebangkitan pribadi kita. Hanya saja bahwa sering manusia tidak menyadari dan tidak merasakan tanda-tanda yang ada. Hanya manusia yang waspada, linuih, dan selalu dalam kesadaran penuh, eling, biasanya banyak melakukan meditasi, yang benar-benar bisa merasakan tanda-tanda tersebut. Adapun tanda-tandanya sebagaimana yang akan disampaikan ini sebagai bekal untuk menambah kewaskitaan kita menghadapi diri kita sendiri. Kurang 3 tahun. Kelihatan merasa lelah hidupnya dan merasa bosan mengetahui segala kemuliaan yang tergelar di dunia. Sering merasa sakit, terkadang lupa bepergiannya mengarah kemana, dan hilang rasa tidur yang enak. Kalau sudah mengetahui tanda-tanda ini, seharusnya ingat dan eling, sadar penuh kalau hidup ini pasti akan terkena kematian. Kurang 2 tahun. Kelihatan sering merasa memiliki rasa kangen, rindu kepada keluarga yang sudah mendahului wafat. Sering tidak bisa lagi menyembunyikan unek-unek perasaan hati. Tidak lagi memiliki keinginan yang muluk-muluk dan sering asik memperbaiki bagian dalam rumah. Saat-saat inilah seharusnya selalu merasa nestapa dengan melakukan banyak pencegahan diri akan hal-hal yang muspra. Kurang 1 tahun. Sering melihat wujud yang tidak tampak, sering bergetar bagian leher, atau kemudian sakit yang menguras semua kekuatan. Penglihatan sayu pucat, tulang belulang pegal dan linu. Kurang semangat dalam pembicaraan, perasaan lidah berkurang. Kalau sudah merasakan tanda-tanda ini, seharusnya semakin memperbanyak puasa dan mengheningkan cipta atau tapa. Kurang 9 bulan. Sering melihat wujud diri sendiri, sering pikun, jalannya darah sering terasa berhenti, nafsu berkurang, maka selalu merasa mati di dalam hidup, atau melatih mati di dalam hidup, banyak melakukan semedi atau zikir dan wirid dalam kesunyian diri. Kurang 6 bulan. Sering mendengar segala sesuatu yang tidak kelihatan. Telinga sering gumrebek sehingga pendengaran berkurang. Sering tidak memiliki keinginan apa-apa lagi. Kadang tanpa belas kasih. Jika sudah tampak dan merasa tanda-tanda ini, setiap waktu hendaknya beraktivitas yang baik dan benar,
menjaga segala keinginan, manisnya lisan, kehalusan budi pekerti, dan selalu membuat enak perasaan orang lain. Kurang 3 bulan. Sering merasakan bau-bauan dari alam halus, seperti bau kemenyan Arab, bau amis yang khas, atau bau penyakit. Di dalam hidung sering terasa dingin, kecepatan nafas berkurang, serba tergesa-gesa dalam segala hal. Kalau terasa hal-hal ini, maka sudah saatnya banyak menyepikan diri beribadah, agar selalu bisa bersama Allah, menyatu tunggal dengannya. Segala bentuk perasaan, kalau bisa dikeluarkan, tidak disimpan dalam hati. Apa yang terlintas dalam angan dan hati dikeluarkan, tindak tanduk disempurnakan, dan senang membuat orang lain senang dengan meringankan beban orang lain. Kurang 2 bulan. Penglihatannya sering kosong dan kadang bersifat menipu. Misalnya, sinar matahari tampak hitam, langit merah, api terlihat hitam, bayangannya sendiri terlihat 2. Penglihatan seperti tanpa bayangan. Kalau hal-hal ini sudah terjadi, saatnya lah menyampaikan wewarah atau pendidikan menyangkut kebijaksanaan, wasiat atau pesan-pesan kepada ahli waris serta sesamanya, dan juga menjaga aktivitas yang sudah bagus demi keutamaannya. Kurang 40 hari. Kelihatan jika jari-jari tangan ditekan pada telapak tangan, jari manis bisa terangkat. Sulit ditekuk, atau jari yang 4 ditekan pada telapak tangan satunya, jari tengah sulit tertekuk. Bahkan kalau sudah tidak bisa ditekuk lagi, berarti kurang dari 40 hari. Juga sering merasa kejang-kejang pada otot-ototnya. Tulang punggung dari atas sampai bawah sering terasa berkedut. Sifat lupa menjadi-jadi. Maka saatnya untuk menyesali semua keburukan yang ada, kemudian meminta maaf kepada sesamanya atau semua kesalahan, serta memberikan maaf kepada sesamanya atas kekeliruan dan kesalahan yang pernah diperbuat atas dirinya. Saatnya pula menyelesaikan segala urusan kemanusiaan agar tidak menjadi beban di alam kelanggengan. Kurang 30 hari. Kalau menggerak-gerakan jari-jari terasa berkurang atau putus, sendi-sendi terasa putus, maka saatnya menerapkan ilmu kasampurnaan yang sudah kerap dilatih dalam hidupnya, meliputi iman, tauhid, makrifat, dan Islam. Maksudnya iman adalah peneguhan kembali akan kodrat pribadi, yaitu sifat kekuasaan pribadi yang bertempat pada saat ening atau hening. Tauhid yaitu memasrahkan kepada irodat pribadi, kepada daya karsa pribadi, yang juga
berada di dalam hening. Makrifat adalah kewaskitaan. Yang diwaspadai adalah ilmu pribadi, yaitu mengetahui bertempatnya zat, sifat, asma, dan af'al, atau inti pribadi, perupaan pribadi, asma ingsun pribadi, dan perbuatan ingsun. Mengetahuinya adalah dengan awas atau keheningan. Islam adalah selamat sejahtera, yaitu kehidupan manusia atau hidup sejati, bertempat pada kesadaran, yaitu kesadaran utuh akan sang pangeran pribadi yang bersifat jalal, jamal, kohar, kamal, atau agung zatnya, meliputi semesta raya. Jamal adalah elok, indah. Sifatnya tidak berjenis kelamin, tidak makan, minum, tiada bertempat dalam ruang, tanpa arah, tanpa warna, tanpa rupa. Kohar adalah perkasa, yaitu asmanya, nama tanpa nama. Seluruh nama dalam namanya bergulung menjadi asma pribadi. Kamal adalah sempurna, atau segala aktivitasnya sempurna dalam karyanya. Kurang 15 hari. Kelihatan dengan sering nampaknya warnanya sendiri. Saatnya lah untuk selalu memuja, memantapkan karsa yang maha kuasa. Lakunya ketika akan tidur harus menghentikan segala sesuatunya, mengheningkan cipta. Adapun ucapannya, ada pepujian pribadiku yang satu. Zatnya adalah zatku sendiri, sifatnya adalah sifatku sendiri, namanya adalah namaku sendiri, perbuatannya adalah perbuatanku sendiri. Aku memuja pada saat pertemuan tunggal dari keadaanku sempurna dengan kodratku. Saat itu menciptakan kondisi memuja tunggal, yaitu bapa, ibu, kakek, nenek, istri, anak, cucu keturunan, dan sesamanya yang menjadi tempat curahan kasih, agar semuanya manunggal dalam masa keabadian, juga agar bisa tulus ikhlas melepasnya jika sudah tiba saatnya kematian, karena ketidakikhlasan terkadang menjadi salah satu sebab sulitnya roh berpisah dengan badan atau wadah. Kurang 8 hari. Kalau sudah berada dalam kondisi sakit, terkadang juga tidak ada nafsu makan, tidak dapat tidur. Saat itulah harus menempuh laku taubatan nasuha. Adapun lakunya, setiap akan tidur atau setelah bangun dari tidur, disertai dengan mengendalikan dan menghentikan segala sesuatu, baik kegiatan badan, pikiran, perasaan, keinginan. Adapun ungkapan tobatnya adalah, aku menyesal terhadap zat keadaanku sendiri, kotornya jasmaniku, bohongnya hatiku, keserakahan nafsuku, alpanya hidupku selamanya. Maka nanti akan aku tebus sempurna semua dosa dari kodratku sendiri. Kurang 3 hari. Kalau perasaan bingung, merasakan sakit yang menyeluruh, terkadang mengeluarkan kotoran yang banyak dan tanpa terasa, atau tinja, tabun,
atau tinja kalong, kotoran yang cair keluar sebentar-sebentar. Kadang juga disertai keluarnya cacing kalung. Ujung jari kaki dan ubun-ubun terasa dingin. Kadang-kadang juga disertai keluar cairan dari kemaluan. Disitulah saatnya menyaksikan zat-zat kita pribadi, menyaksikan zatnya zat kita pribadi, dengan disertai mengendalikan segala hawa dan keinginan. Atau kalau bisa disertai laku mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta yang diucapkan adalah, aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah insun diri sendiri, badanku. Rasul itu rasaku. Muhammad itu cahayaku. Akulah zat yang hidup tidak akan terkena mati. Akulah zat yang selalu ingat tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal tidak akan ada perubahan dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana. Bagiku tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan bijaksana. Tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang menderang. Tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanyalah aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. Kurang 2 hari. Ketika dari 9 lubang terasa keluar angin, terkadang disertai jiwa yang memelas terhadap badan kita pribadi. Saat itulah waktunya menyucikan segala jenis anasir badan, yaitu jenis anasir yang bertempat pada zat, sifat, asma, af'al, seperti anasir badan yang berasal dari bumi, api, angin, dan air. Semua itu harus dikondisikan dalam keadaan suci, mulai untuk berpulang kepada asal masing-masing. Sempurnanya manunggal dengan anasir ruh yang bersama dalam keadaan wujud, ilmu, nur, dan suhud. Maksudnya tempat adalah darah. Sebab darah itulah yang menjadi kenyataannya ruh. Maksud ilmu, penglihatan, adalah penglihatan mata wadah yang menjadi tempat pengawasannya ruh. Adapun cahaya atau nur, yaitu cahaya yang meliputi diri pribadi atau aura, karena cahaya menjadi pertanda adanya ruh dalam jasad. Maksud dari suhud, saksi, adalah nafas yang menjadi saksi keberadaan ruh. Adapun cara mensucikannya adalah dengan mengendalikan semua hal terkait itu semua, disertai dengan ucapan di dalam cipta atau dalam rasa, hati dan angan-angan. Aku pribadi mensucikan semua anasirku yang bersifat jasmani, suci, mulia, sampurna, menyatu dengan semua anasirku yang rohani, tanpa halangan, berada dalam kesejahteraan sejati, dalam alam kesejatian, oleh kodratku sendiri. Kurang 1 hari. Kalau semua otot dalam semua persendian kaki kita sudah lemah, lunglai, atau wajah kita sudah mengeluarkan keringat dingin, saat itu terkadang kita sudah memiliki perasaan terpisahnya raga dengan sukma. Disitulah tempatnya untuk menggabungkan badan dengan nyawa, dengan mengendalikan dan menghilangkan segala sesuatunya dalam cipta, menyebut Allah yang dikawinkan nganunggal dengan wali oleh utusan. Penghulunya Muhammad bersaksikan malaikat 4. Ya, aku yang mengawini badanku, dipertemukan dengan sukmaku, berwalikan dengan rasaku, dinaikkan oleh cahayaku, disaksikan oleh malaikatku yang 4,
Jibril adalah ucapanku, Mikail adalah penciumanku, Israfil adalah penglihatanku, Israel adalah pendengaranku, dengan segala perkawinan yang sempurna oleh kodratku. Perjalanan mati atau jalannya ruh. Kalau kulit sudah tidak kasat, sudah lembek melemas, kemudian dingin, daya fungsi persendian sudah sirna, menjadikan aura tubuh tanpa cahaya. Aura kehidupan sudah layu, penglihatan sudah kabur, gerebeknya telinga sudah hilang, menjadikan terasa sunyi sepi, senyap, kemudian terasa kesemutan seluruh wajah dan kepala, dan muncul bau ular atau amis yang khas. Saat itu, perasaan harus selalu sentosa. Jangan sampai perhatiannya kepada yang lain. Karena sudah waktunya untuk didatangi goda rencana setan, idajil laknat, sang dajjal, serta datang godaan saudara 4 dan kelima pusat atau sedulur papat kalima pancer. Oleh karena itu, harus segera dalam ciptanya melakukan ruwatan atau tebusan seperti ingsun meruat saudaraku yang 4 dan kelima pusarnya, Marwati, kakak kawah, adi ari-ari, darah dan pusar, semua saudaraku yang tidak kelihatan dan yang tidak terkena perawatan, saudaraku yang keluar dari jalan hina, serta saudara yang keluar bersama satu hari, semua jadilah sempurna tanpa halangan suatu apa menemukan kesejatian oleh kodratku. Kemudian mencipta pengukudan atau menggulung semua nafsu lawamah, mulamah, dan mutmainah. Dengan ucapan, aku menjadikan alam dunia ini dengan segala isinya. Semua ini karena sudah habis masanya. Kemudian aku gulung pulang kembali mulia sempurna menjadi satu dengan keadaanku semua dari kodratku. Kemudian mencipta pamancadan atau proses kembali, memantapkan pribadi untuk segera kembali ke tempat asal dengan ucapan, ingsun berangkat dari alam insan kamil sampai kepada alam ajsam dan sampai ke alam misal, kemudian sampai ke alam arwah, lalu sampai ke alam wahidiyat, dan kemudian sampai ke alam wahdat, kemudian sampai ke alam ahadiyat, kemudian kembali lagi ke alam insan kamil, sempurna terang menderang dari kodratku. Nah, semua itu cukup dilakukan dengan mengheningkan cipta saja, karena tatanan syariat, tarekat, hakikat, dan marifat sudah tergulung. Syariat merupakan lelakunya badan, letak minimalnya pada lesan. Tarekat lakunya batin perasaan, letaknya dalam kedalaman hidung. Hakikat lakunya nyawa, berada dalam kedalaman telinga atau titik Tuhan dalam otak kecil. Dan makrifat, perjalanan rasa yang berada di titik antara dua mata. Adapun yang tergulung terlebih dahulu adalah pandangan mata, yang diumpamakan seperti buramnya kaca cermin atau mengeringnya air zam-zam. Kemudian ketajaman pendengaran telinga, yang diumpamakan jatuhnya daun pohon sidratul muntaha atau jatuhnya batu hajar aswad. Kemudian penciuman hidung yang diumpamakan dengan rubuhnya pasir bukit Tursina atau jugrugnya batu Jabir. Puncaknya jurang Mukoda Situa. Kemudian perasaan di lisan diumpamakan sebagai rusaknya jembatan Sirotol Mustaqim atau rusaknya Kabatullah.
Oleh karenanya, dalam keadaan demikian, hendaknya tidak lain hanya mencipta kondisi manunggaling kaula Gusti, menata diri. Adapun patrap lahiriahnya adalah kedua tangan bersidakep, jari-jari ngapu rancang atau jari-jari tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan bentuk santai, atau bisa juga jari-jari kanan memegangi jari-jari kiri, jempol bertemu jempol, menumpang di atas ulu hati atau dada, kedua kaki lurus lencang, jempol, mata kaki, lutut kiri kanan rapat, kemaluan jangan sampai tertindih atau terhimpit, kemudian memusatkan daya pada puncak hidung, di antara dua mata, diedarkan dan disifati menyeluruh ke dada, pusar, kemaluan sampai jempol kaki. Gigi dikatupkan, bibir tertutup, pucuk lidah menekan langit-langit mulut bagian depan, mata kemudian dipejamkan dengan pelan, kemudian menata dan mengatur masuk keluarnya nafas. Semuanya itu dilakukan, jangan nafas keluar mencipta kalimat Allah menjadi kesatuan Allah. Hal itu disertai dengan sikap sentosa dalam kewaspadaan. Kalau terlihat apa-apa, jangan sampai diikuti atau diperhatikan, karena apa yang terlihat selain diri sejati hanyalah goda rencana kematian. Jadi harus selalu hening dalam cipta. Sampai di situ akan terasa mulainya rasa perjalanan ruh, beralih dari jempol kaki sampai pada pergelangan mata kaki, naik menuju lutut, bersamaan dengan tertariknya rasa kita dari pucuk jari tangan sampai pergelangan tangan, kemudian tertarik menjalar dari pucuk-pucuk urat nadi, dari urat berhenti di pusar, yang dari tangan berhenti pada sikut. Rasa yang dasar pusar kemudian naik lagi ke dada, yang dari sikut sampai pada salang, lalu berkumpul di dada. Kemudian semuanya naik menuju pusat leher, lalu naik lagi menuju ubun-ubun bersamaan dengan hilangnya nafas kita. Hilangnya pula degup dan gerak jantung, tinggal keketak atau gerakan lembut pada ubun-ubun. Kemudian ngambah, memasuki alam nyawa, ruhiyat, memasuki budi cahya, dan sampai pada alam pangeran, uluhiyah. Lalu kasat mata di dalam cipta, seperti gebiar, celeret atau petir. Tidak berapa lama kemudian memasuki powering, atau juga disebut pamoring atau saling menghampiri. Kaula Gusti dan manunggalnya hidup sejati di kedalaman cahaya ingsun sejati, mengalami kehidupan sejati, bukan seperti kehidupan dunia, berada dalam kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir, berada dalam kebahagiaan kehidupan sejati dan dalam keabadian. Tanda-tanda yang bisa tampak pada orang lain. Berikut akan dijelaskan tanda-tanda bagi orang yang sudah mendekati akhir kehidupan dunianya yang bisa dilihat dalam pandangan orang lain, yaitu: yang pertama, kurang 3 tahun, terkadang seperti mendapatkan panghulu atau dibiarkan sepuas-puasnya sekehendaknya sendiri dalam kehidupan. Kedua, kurang 2 tahun, terkadang memiliki penyimpangan sifat dan perilaku yang berbeda dengan kebiasaan semula. Yang ketiga, kurang 1 tahun, dalam solah bawa atau perilaku keseluruhan sering mengagetkan dan semua tampak tergesa-gesa. Yang keempat, kurang 6 bulan, seringkali berubah cepat sifat dan wataknya, kemudian tanpa hawa atau keinginan, seperti orang yang kasar menjadi alim, orang yang senang dengan keramaian tiba-tiba berubah senang menyepi dan sejenisnya.
Yang kelima, kurang 3 bulan, seringkali wataknya kembali seperti anak kecil. Yang keenam, kurang 1 bulan, terkadang terlihat suram cahaya wajahnya sebagai tanda akan mengalami sakit yang mengantarkannya kepada kematian. Yang ketujuh, tinggal menanti saat waktu. Cahaya mata sudah miring serta terlihat sudah hilang cahayanya. Hanya tinggal guratan pandangan kosong. Kemudian kami sawangan seperti melihat, seperti tidak. Lebih sering berkedip, lalu diam, berkedip lagi, diam lagi, dan seterusnya. Yang kedelapan, sudah sampai pada janjinya, kemudian hilang seluruh cahaya hidup. Wajah pucat, telinga lemas lunglai atau pengleh, hidung memingkup atau menciut, sentuhan pada badannya sudah dingin. Semua gerakan lembut bagian tubuh sudah hilang, ubun-ubun, urat nadi, dan sebagainya. Terkadang muncul bau khas. Adapun untuk mempertajam mata batin saat mengawasi ajal orang, dapat dilakukan laku, semedi, atau zikir, memadukan gerak pucung hidung di antara 2 mata, menebar pada dada orang yang sakit. Kemudian kita kendalikan nafas, mengheningkan cipta, menyelam dalam pawering, manunggalnya, Kawula Gusti, sehingga kita mendapatkan kewaspadaan dan kepastian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.